sadaeng em ko atuli lusayatku mamon tiai hinake nirokani alle bangangi agaukanku pangelai tau toaku gae Pangilai tau to aku dae. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Melanjutkan di part 2 Richard Ferdinand di Al Sabtu tanggal 20 September 2025 sampai jam 6 sore. Dan sekarang kita sudah mengawali jumpa Richard dengan semua sahabat budaya kita di obrolan khusus Kita Indonesia, itu lagunya ya. Oke, mengangkat tema mengapa bisnis kopi dan kuliner lokal ini bisa viral. Sudah terhubung melalui Zoom ya. Ada Bapak Dr. Ismail Rasulong SMM selaku Direktur Global Sinergi Indonesia Coach and Konsultan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak kabar? Rizka, Iya. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Oh ya, terima kasih sebelumnya sudah boleh walaupun lewat Zoom ya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Perompat dari Makassar. Terima kasih juga sudah Iya. diundang. Mohon izin ini Richard panggil siapa ini? Pak Ismail aja. Pak Ismail aja. Oh, oke. Iya. Iya. Pak Ismail, Tabe. Iya. Nah, kali ini kita akan sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari yaitu bisnis kuliner dan kopi. Nah, Pak Ismail sebagai seorang akademisi di bidang ekonomi, bagaimana Pak Ismail melihat fenomena bisnis kuliner dan kopi lokal yang ternyata kini semakin menjamur dan akhirnya menjadi viral? Tabe. Ya baik Ed. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ed RI karena mengundang saya untuk membincangkan suatu hal yang menjadi fenomenal gitu ya akhir-akhir ini. Dalam pandangan saya, kalau kita perhatikan fenomena bisnis kopi dan kuliner lokal ini yang semakin menjamur, ini sebenarnya adalah cerminan dari perubahan gaya hidup masyarakat kita. Jadi kopi itu bukan lagi sekedar minuman gitu ya untuk hari-hari ini gitu ya, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas khususnya justru kaum muda gitu ya, milenial dan Gen Z gitu ya. Kopi juga atau kafe-kafe itu menjadi ruang untuk berinteraksi, bahkan menjadi simbol gaya hidup ya. Sementara di kuliner lokal justru menarik perhatian karena menawarkan keunikan rasa, ada cerita budaya di situ yang begitu dekat dengan keseharian kita, apalagi dengan kehadiran media sosial ya. Jadi cerita dan gambar tentang makanan, minuman bisa menyebar begitu cepat. Sehingga produk yang tadinya hanya dikenal di sudut kota justru bisa menjadi mendadak populer bahkan di seluruh Indonesia gitu. Itu pandangan saya. Iya, Pak. Nah, kemudian adakah rahasia di balik popularitas atau fenomena viral yang dialami oleh bisnis-bisnis tersebut, Pak Ismail? Ya, kalau bicara rahasia di balik viralnya bisnis ini sebenarnya ada kombinasi yang sederhana menurut saya gitu ya. Yang pertama itu ada cerita yang menarik ya. Kemudian ditunjang oleh tampilan yang menggoda mata gitu, kurang lebih itu ya. Dan di sisi lain ada komunitas yang ikut menyebarkannya. Jadi misalnya Gen Z itu tidak sekedar dia adalah konsumen. Justru akhir-akhir ini kita lihat bahwa ternyata Gen Z juga ini ikut andil dalam menyebarluaskan berbagai informasi dan cerita-cerita menarik tentang kafe, kopi dan kuliner tersebut gitu ya. Misalnya sebuah kedai kopi yang tidak hanya menjual minuman gitu ya, tapi dia juga bercerita tentang
petani kopi lokal gitu ya, bercerita tentang kenangan-kenangan dan seterusnya gitu ya. Sehingga cerita itu dipadukan dengan konten visual yang estetik yang disebarkan oleh generasi yang melek teknologi gitu ya. Dan ada dukungan dari komunitas pencinta kopi ya. Maka peluang untuk viral itu sangat besar. Sehingga menurut saya kuncinya bukan sekedar enak gitu ya untuk saat sekarang gitu ya. Jadi kopi bukan sekedar pelepas dahaga, makanan juga bukan sekedar untuk menghilangkan rasa kenyang. Tapi di balik itu ada nilai yang lebih gitu ya, yang membuat orang mau membicarakan dan membagikan. Ya, gitu Pak Oke. Richard. Ya. Nah, banyak ya di luaran sana ini pelaku UMKM yang mereka ternyata sudah punya produk yang bagus. Tapi ya itu lagi kembali agak sulit gitu untuk viral, Pak. Nah, sebenarnya apa sih faktor kunci yang sering mereka lewatkan dalam memanfaatkan tren digital dan juga media sosial saat ini? Iya, kalau kita perhatikan gitu ya, ini untuk case di Makassar misalnya, kan banyak sudah pelaku UMKM yang Iya. bergerak di bidang kuliner seperti kopi gitu ya, dan kuliner yang lainnya itu tergerus oleh apa namanya perkembangan pendatang-pendatang baru gitu ya. Jadi banyak pelaku UMKM sebenarnya sudah punya produk yang enak dan berkualitas, tapi sering melewatkan aspek pemasaran digital menurut saya. Iya. Artinya mereka kurang mampu memanfaatkan uh, Gen Z gitu ya, Gen Z gitu ya, karena tadi saya katakan bahwa Gen Z itu bukan sekedar dia konsumen, tapi mereka adalah konten kreator gitu ya. Kita bisa saksikan itu. Bahkan reel-reel yang apa namanya berseliweran di internet, di reel di YouTube gitu ya, kemudian di TikTok dan seterusnya, itu mereka apa namanya bahkan membantu menyebarkan sehingga pelaku-pelaku UMKM yang tidak mampu memanfaatkan pemasaran digital itu memasarkan konsumennya sebagai apa namanya untuk promosi, mereka pasti akan ketinggalan gitu ya. Jadi eh, selayaknya gitu ya. Jadi tidak sekedar enak berkualitas, tetapi juga mestinya memanfaatkan apa namanya fitur-fitur iklan yang sederhana, atau mereka justru kurang memberikan ajakan yang jelas gitu ya kepada konsumen. Sering juga gitu ya dalam kasus yang lain misalnya mereka kurang menaruh perhatian pada kemasan. Padahal kemasan ini menarik, bisa membuat konsumen dengan sendirinya mau mengunggah ke media sosial. Kita perhatikan kan sekarang Pak Richard ya, Iya. sebelum makan orang, sebelum minum orang, yang paling penting itu kan fotonya dulu gitu. Oh, Ya kan? Sehingga kalau iya. apa jadi foto dulu yang duluan gitu ya. Sebelum Betul. menikmati itu makanannya, Heeh. minumannya gitu ya, foto dulu kan baru disebar gitu kan. Iya. Jadi eh, kalau tidak apa namanya kafe gitu ya, warung kopi dan seterusnya gitu ya, rumah makan tidak bisa menghadirkan eh, estetika yang semacam itu, maka pasti mereka akan kurang diminati gitu ya. Sinergi Indonesia. Oke, Pak Ismail, selamat siang Pak Ismail. Kita masih Ya, terus mencoba. siap. Oke, iya. Oke, bisa bisa kami lanjutkan Pak Ismail? Boleh, boleh Pak. Oke. Boleh, Pak. Nah, iya Sekarang tadi sudah iya. jaringannya Pak. Ya. Saya tergelitik tadi waktu Pak Ismail bilang, "Ih, tunggu dulu, tunggu. Foto gitu dulu. Lengkap itu semua makanan, foto baru kita makan gitu ya, Pak ya." Iya. Itu nggak bisa dihindari. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa Gen Z ini mereka kan punya daya beli yang sangat besar dan mereka sangat aktif sekali di media sosial. Artinya mereka merajai hampir sebagian besar gitu, Pak ya. Nah, bagaimana para pelaku UMKM ini mereka mencapai popularitas dengan memanfaatkan strategi pemasaran digital yang efektif untuk menarik perhatian para Gen Z ini? Iya, tadi Pak Richard sudah sampaikan bahwa Mhm. Gen Z ini sepertinya memiliki daya beli gitu ya yang Sangat besar kuat, gitu ya. magnetnya kuat Dan sekali, di Pak. samping itu sangat Iya. kuat, iya ya kuat sekali gitu ya. Jadi Heeh. di mana-mana di sudut-sudut kota di Makassar Heeh. ini hampir semua kafe-kafe itu Ada dipenuhi mereka. oleh Gen Z gitu ya. Iya. Nah, iya, dan ternyata itu menjadi virus gitu ya. Virusnya Hmm. kemana? Justru gitu ya. Mereka juga para Gen Z ini kebiasaan-kebiasaannya itu justru diikuti juga oleh generasi yang sebelumnya. Iya. Kita apa namanya perhatikan sekarang mak-mak juga kan ikut-ikutan seperti Gen Z gitu ya. Sebelum makan foto dulu kan gitu ya. Iya. Jadi ikut-ikutan narsis gitu ya. Mhm. Nah, saya rasa gitu ya, ini adalah peluang gitu ya. Nah, bagaimana caranya menjangkau mereka? Ya, saya rasa bukan dengan iklan yang kaku, sehingga iklan-iklan yang sekarang itu
minum itu bukan hanya sekedar untuk menghilangkan haus gitu Iya. ya, minum kopi gitu ya, bukan hanya sekedar enaknya rasanya, demikian juga dengan kulinernya, tapi dengan konten yang autentik gitu ya, singkat dan kreatif gitu ya, maka Gen Z ini akan ikut gitu ya. Kenapa? Karena Gen Z itu salah satu perilakunya mereka senang sekali berinteraksi gitu. Ya, jadi bisa saja dimanfaatkan misalnya, kenapa sih pelaku-pelaku UMKM tidak apa namanya, mengendorse mereka gitu ya untuk menjadi komunitas gitu ya. Melalui apa gitu ya? Melalui ya polling-polling yang dilakukan gitu ya. Kita sekarang misalnya sangat jarang menyaksikan ada kafe-kafe yang kita masuki kemudian konsumen itu dianggap sebagai saudara gitu ya, sebagai Iya. sahabat gitu ya, untuk menceritakan atau menyebarkan apa yang mereka rasakan gitu ya, situasi yang ada di kafe gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, padahal gitu ya, Gen Z ini adalah mereka yang melek teknologi gitu ya. Jadi mulai bangun tidur sampai mereka tidur kembali itu pasti berkawan dengan apa namanya smartphone gitu ya. Iya. Sehingga itu mesti dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Video-video singkat yang apa namanya ada di balik layar tentang bagaimana kopi itu diracik gitu ya, makanan itu dibuat. Itu kan sering kali kita lihat. Dan yang menyebarkan itu adalah Gen Z gitu. Nah, ini mesti bisa dimanfaatkan gitu ya. Kenapa? Karena Gen Z ini gitu ya, mereka lebih percaya pada pengalaman yang nyata dan cerita jujur dibandingkan dengan iklan yang formal gitu. Jadi kita sudah meninggalkan era di mana iklan-iklan itu hanya sekedar kamuflase gitu ya. Tapi para Gen Z ini lebih senang pada cerita yang jujur gitu ya, yang langsung di dapur gitu ya, kan gitu. Jadi sekali-sekali diperlihatkan gimana sih caranya meracik kopi yang baik, yang enak, bagaimana caranya mereka menyajikan gitu dan seterusnya. Jadi kalau UMKM bisa tampil apa adanya tapi tetap kreatif, maka Gen Z akan merasa lebih dekat. Dan dari situlah popularitas bisa tumbuh gitu ya. Sehingga perlombaan sekarang di pelaku UMKM itu perlombaan pada bagaimana mereka menggait apa namanya celah pasar di Gen Z, saya rasa. Gitu Oke. Pak Richard. Iya. Iya, Pak Ismail, kita jeda dulu sejenak Pak ya. Kita dengarkan yang satu ini nanti kembali lagi. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, oke, sahabat budaya kita berlanjut lagi. Nah, Pak Ismail Tabe, adakah contoh konkret strategi pemasaran yang paling cocok untuk bisnis kopi dan kuliner lokal agar tentunya bisa menarik minat Gen Z ini?
Ya, kalau kita bicara strategi yang Iya. konkret, misalnya sebuah kedai kopi, karena saya juga apa namanya penikmat kopi, belum pencinta kopi, Oh, penikmat ya. penikmat kopi gitu ya. Maka sebenarnya eh, ada hal yang boleh dicoba gitu ya. Ada menu-menu rahasia yang hanya bisa Hmm, dipesan iya. kalau tahu kata sandinya misalnya yang diumumkan di media sosial gitu ya. Jadi apa namanya cara-cara semacam itu kan menarik bagi Gen Z sebenarnya gitu ya. Iya. Jadi Gen Z itu adalah generasi yang mudah penasaran gitu ya. Jadi Hmm, rasa penasaran itu yang membuat mereka akan terlibat sebagai iya, audiens iya, gitu ya. iya, Atau restoran lokal iya. bisa mengadakan apa namanya tantangan foto makanan gitu ya, di mana konsumen yang hasil fotonya paling menarik ditampilkan ulang misalnya di akun resminya. Tapi kan di Makassar ini apa namanya pelaku-pelaku UMKM kan belum banyak yang melek gitu ya terhadap bagaimana akun-akun resmi mereka itu dibesarkan gitu ya, Iya. sehingga strategi-strategi sederhana seperti ini bisa membuat Gensi. Intinya adalah bagaimana melibatkan para Gensi ini. Kenapa? Karena mereka adalah potensi pasar yang besar gitu ya untuk bisa menggerakkan gitu ya pelaku UMKM khususnya di kopi dan kuliner gitu ya, sehingga mereka tidak hanya dilibatkan sebagai sekedar sebagai pembeli gitu ya, tetapi mereka juga adalah konten kreator yang bisa menjadi ujung tombak dari kegiatan promosi yang dilakukan, yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Iya. Nah, dari Sekali lagi iya. kita bisa menyaksikan ya banyak banyak hal gitu ya pelaku-pelaku UMKM di Makassar yang terpaksa harus tutup gitu ya warung kopinya hanya Iya. karena memang tidak ada komunitas yang Oh, setiap hari ada di situ. iya. Tapi eh, kafe-kafe yang memiliki lingkungan yang nyaman bagi para gensi itu Iya. berkembang terus gitu ya. Saya rasa mudah disaksikan dibandingkan gitu ya kalau kita masuk ke area Boulevard misalnya di situ kan Iya. ada warung kopi yang dikenal sudah lama gitu ya, tetapi kan sekarang mulai kosong gitu ya dan beralih ke sebelahnya gitu ya. Saya tidak perlu sebut gitu ya. Iya, iya, Dan iya. itu dibuka 24 jam dan itu tempatnya para gensi itu nongkrong gitu ya. Jadi Oh, mereka berinteraksi di sana, iya. mereka juga apa namanya melakukan pekerjaannya gitu ya di situ gitu ya, bahkan melakukan meeting-meeting di tempat-tempat di warung-warung kopi, di tempat rumah-rumah makan gitu ya. Saya rasa itu Oke. intinya eh, pintar-pintarlah untuk apa namanya strategi digital marketing. Iya. Nah, kemudian kalau ini kan sekarang ini banyak sekali platform Pak ya atau fitur-fitur media sosial. Nah, kira-kira yang mana yang paling efektif ini digunakan untuk pelaku UMKM supaya produk mereka ini promosinya bagus begitu? Ya semua platform itu kan punya ciri khas gitu ya. Oke. Nah tergantung gitu ya pelaku UMKM punya konsumen pelanggan yang ingin disasar adalah generasi milenial ya. Hmm, Iya, oke. banyak para gitu lebih senang berada di Instagram, ya. TikTok ya. Itu apa namanya dua platform itu menjadi pilihan utama. Hmm, Kenapa? Karena dia itu senang dengan visual gitu ya. Dan kedua platform ini karena dia visualnya yang sangat keren, ya. Jadi TikTok itu cocok untuk video dan itu bisa cepat banget ya. Sementara Instagram itu bagus untuk membangun citra dan menampilkan katalog menu. Jadi kan kalau di Instagram itu kan gambar dulu baru cerita gitu ya. Kan gitu. Iya kan gitu ya kalau di oke. Instagram sehingga Iya, kaum Gen Z itu banyak ada di situ gitu ya dengan di iya. TikTok gitu ya. Hmm, Eh, Kemudian ada sering juga yang apa namanya sering dilupakan gitu ya. Ternyata gitu ya, ini hasil penelitian bahwa Google Maps dan review online itu juga apa namanya sering kita lupakan. Padahal itu juga menjadi bagian penting gitu. Kan kalau kita nyari alamat gitu ya, misalnya kuliner yang khas di Makassar gitu ya, iya. munculkan gitu ya alamat gitu ya. Tetapi kadang-kadang gitu ya para pemilik UMKM itu lupa gitu ya untuk memberikan kesempatan kepada para pelanggannya atau konsumen yang ke situ untuk memberikan review
ya. Padahal itu penting gitu ya, bintang-bintang gitu ya, bintang 5 yang dia peroleh, kemudian kesan yang mereka rasakan itu penting karena ulasan konsumen itu menjadi bagian daya tarik juga gitu ya. Harap diingat bahwa Gen Z itu kan mudah berpindah sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang viral gitu ya, Ah, maka mereka akan cepat ke situ, borong lagi ke situ. Tapi oke. sebentar bisa pindah ke tempat lain gitu ya, kan Ah, gitu. Jadi tergantung viralnya aja gitu. Nah, hmm, sekarang tentu saja ya bagaimana membuat viral itu kan gitu. iya. Yang bagaimana membuat dikenal kemudian menjadi viral gitu ya. Saya rasa Oke. itu. Nah, selain konten yang menarik, apakah kolaborasi dengan influencer atau food blogger ini bisa menjadi salah satu kunci viral? Nah, kemudian bagaimana juga pelaku UMKM ini mereka dapat memilih kolaborator yang tepat? Iya, ya betul gitu ya. Jadi ini berdasar ada teman saya gitu ya yang melakukan penelitian gitu ya. Dan penelitiannya penelitian disertasi doktor gitu ya. Bahkan beliau meneliti tentang warung kopi di Sulawesi Selatan gitu ya. Iya. Ya. Nah, ternyata ditemukan di situ bahwa selain konten yang menarik, maka kolaborasi dengan influencer itu atau ada namanya food blogger gitu ya, itu bisa mempercepat popularitas. Jadi semakin sering dibincangkan di sosial media gitu ya, maka itu peluang untuk menjadi viral itu semakin besar gitu ya. Nah, tetapi apa namanya influencer mana yang harus digunakan gitu. Tentu saja tidak boleh asal pilih gitu ya. Lebih baik menggandeng kreator yang punya audiens sesuai dengan target pasar dibanding hanya sekedar gitu ya melihat berapa jumlah pengikutnya. Karena kan misalnya kadang-kadang oh yang jadi influencer kalau sudah punya follower sekian banyak gitu ya. Kan bukan itu gitu, tapi dilihat ya menjadi target pasar kita seperti apa. Meskipun jumlah pengikutnya tidak terlalu besar, tetapi sesuai dengan target pasar, maka influencer seperti itulah yang apa namanya bisa dijadikan gitu ya. Misalnya gitu ya mikro influencer lokal yang memang sering mereview tempat makan di sekitar kampus, di sekitar Iya. perkantoran. Biasanya mereka lebih dipercaya oleh audiensnya karena terlihat lebih autentik. Ya. Jadi kalau kita buka apa namanya media sosial, reel-reel yang muncul itu kan banyak kan yang mengulas tempat-tempat gitu ya. Nah, lebih bagus yang seperti itu yang digandeng sebagai influencer dibanding untuk berkolaborasi dibanding misalnya hanya sekedar melihat jumlah pengikutnya yang banyak gitu. Ya. Apakah tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM kopi dan kuliner setelah mereka viral? Nah, bagaimana caranya supaya popularitas viral ini mereka bisa bertahan lama dan tidak akhirnya menjadi musiman? Iya, eh, saya katakan tadi bahwa eh, ternyata konsumen kita itu mudah berubah gitu. Iya. Jadi apa yang viral itu semua ngumpul di situ lagi yang viral gitu ya. Sampai ada kafe-kafe tertentu yang setiap hari macet gitu kan gitu ya. Tidak ada tempat parkirnya kan seperti itu. Tapi sebentar lagi itu akan mudah berpindah gitu ya. Iya. Jadi kalau ditanyakan setelah viral bisnis itu viral, apakah itu akan bertahan? Belum tentu gitu ya. Karena tantangan terbesarnya sesungguhnya adalah bagaimana para pelaku UMKM itu menjaga kualitas dan pelayanan. Ya. Banyak usaha yang kita lihat tiba-tiba kewalahan saat pesanan melonjak. Gitu. Jika konsistensi rasa kecepatan pelayanan eh, bisa menurun kan pada saat apa namanya banyak pelanggannya sudah sering terlupakan gitu kan itu mulai menurun pelayanan. Nah kalau itu dibiarkan maka konsumen pasti kecewa lah. Iya. Karena itu setelah viral saatnya memperkuat dapur manajemennya, manajemen dapurnya gitu ya. Ada standar operasional gitu ya sehingga eh, rasa makanan atau minuman yang dibuat di pagi hari masih sama gitu ya rasanya kalau dibuat sore hari gitu kan gitu ya. Kenapa? Karena ada standar operasional prosedur yang dimiliki gitu ya. Dan kadang-kadang ini yang sering dilupakan gitu ya. Kita kan sering gitu ya berbeda-beda apa namanya menikmati di pagi hari rasa kopi masih bagus gitu ya, tetapi di siang hari atau di sore hari sudah mulai lambas gitu ya istilahnya Pak Rizal ya, Iya, sudah iya. mulai berubah gitu ya. Nah, nah, makanya harus dipastikan tim kerja yang solid di pelaku khususnya di bidang kopi dan kuliner gitu ya. Popularitas itu memang menjadi seperti api gitu ya, tetapi Iya. kalau api berarti dia cepat menyala, tetapi
bisa juga cepat padam. Hmm. Kapan padamnya kalau tidak dikelola dengan baik? Makanya kualitas dan pelayanan itu menjadi penting gitu ya, untuk diperhatikan setelah viral. Bukan viralnya saja, bahwa kualitas dan pelayanan itu menjadi modal untuk viral, dan setelah viral maka tetap menjaga konsistensi terhadap kualitas dan pelayanan serta kenyamanan di lingkungannya gitu ya, kenyamanan. Iya. Saya rasa itu Pak Richard. Nah, Pak, sebelum lanjut ini saya tertarik tadi statementnya Pak Rustin mengatakan bahwa kopi itu dia bisa berubah, maksudnya dari pagi hari ke siang tuh rasanya berbeda. Apa? Kenapa bisa? Ya karena kita tidak punya standar operasional prosedur gitu ya. Oke. Jadi yang di dapur itu tidak ada gitu ya. Kan boleh jadi bahwa mereka itu membuat itu berdasarkan rasanya. Jadi kalau istilahnya yang di dapur kalau kopi itu gitu ya, itu sudah kecapean, kelelahan gitu ya, maka sudah tidak ada lagi perasaan kan gitu ya. Padahal ini ada racikan yang mestinya sama gitu ya. Continue ya. Kan sama dari pagi sampai iya, itu kuncinya gitu ya, sehingga orang datang di pagi hari maupun di siang hari gitu ya, kan sering kita mendengar sama dengan coto gitu ya, rasa coto di pagi hari bisa berbeda yang sudah malam hari gitu, lebih gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada SOP gitu ya, tidak ada standar operasional, semua berbasis pada perasaan. Jadi kalau sudah kelelahan, perasaannya sudah mulai tidak enak gitu kan gitu. Kurang lebih. Sepenting apa? Sejauh mana pentingnya seperti ini? Untuk sebuah produk ini. Iya, saya rasa peran inovasi itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi kreativitas gitu ya, kemampuan untuk berinovasi gitu ya. Maka itu hal yang sangat penting menurut saya gitu ya. Jadi ada standar baku ya operasional yang harus diikuti gitu ya. Nah, bisnis yang sudah viral itu perlu terus menghadirkan kejutan baru gitu ya. Lagi-lagi gitu ya, kalau sasarannya adalah milenial Gen Z gitu ya, maka ya harus setiap saat ada kejutan-kejutan gitu ya. Karena yang mengejutkan itulah yang disenangi oleh mereka gitu ya. Inovasi itu bisa berupa menu yang tidak monoton saya rasa gitu ya. Kemudian konsep ruang yang bisa berbeda gitu ya, yang menghadirkan kenyamanan tertentu gitu ya. Jadi bisa gitu secara periodik ada perubahan-perubahan yang dilakukan gitu ya. Jadi misalnya kedai kopi yang bisa juga gitu ya menghadirkan ada pameran-pameran gitu ya, kan gitu ya. Live musik. Kemudian gitu ya. membuat menu, gitu ya, membuat menu yang edisi khusus gitu ya, khusus untuk Agustusan gitu kan gitu ya. Ya, warna kopinya tidak hitam lagi tapi bisa merah putih kan gitu ya. Kan itu kan bisa dipikirkan gitu ya. Atau rasanya yang memberikan semangat tertentu gitu kan. Jadi bisa dibuat menunya. Dan itu harus disebar gitu ya di media sosial gitu ya. Gitu ya. Jadi inovasi-inovasi, kemampuan berkreasi, melakukan inovasi itu tujuannya untuk menjaga popularitas. Tapi ini juga bisa membangun pengalaman yang lebih berkesan. Lagi-lagi saya ingin tekankan bahwa saat ini gitu ya, money bukan hanya sekedar tapi juga bukan sekedar hanya banyak kenangan, rindu, karena boleh mengasihkan kita seperti itu. Oke. Bagaimana inovasi produk dan konsep ini bisa menjadi faktor penting ya Pak ya. Inovasi produk dan konsep ini bisa menjadi faktor penting dalam menjaga popularitas terutama untuk bisnis-bisnis yang sudah viral ini. Ya, saya rasa konsistensi gitu ya. Konsistensi itu penting. Jadi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa bukan sekedar mengejar viralnya, tetapi kesuksesan atau kemajuan para pelaku UMKM itu pada bisnisnya khususnya di kopi dan kuliner itu ditentukan pada konsistensi terhadap kualitas gitu ya, kualitas produknya gitu ya, kemudian variasi menu gitu ya,
kemudian inovasi produknya gitu ya, supaya tidak monoton gitu ya. Saya rasa itu penting untuk dijaga. Iya. Oke, Bapak kita jeda untuk sesi terakhir sesaat lagi. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Nusantara Siang masih bersama Anda. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dari sesi terakhir ya. Nah, Pak Ismail Tabe, apa harapan Bapak untuk masa depan bisnis kuliner kopi dan bisnis kuliner dan juga kopi lokal yang ada di Indonesia? Ya, kalau bicara harapan gitu ya, saya percaya gitu ya, saya seorang akademisi, banyak penelitian yang menunjukkan ini gitu ya, bahwa bisnis kuliner dan kopi lokal gitu ya di Indonesia itu punya masa depan yang cerah. Kita ini bangsa yang kaya gitu ya, kaya dengan bahan baku gitu ya, dari kopi yang sifatnya single origin gitu ya, seperti tadi gitu ya, ada kopi Toraja gitu ya, kan, gitu ya. Kenapa selalu di kopi itu cari yang Toraja gitu ya? Itu kan sudah menjadi brand gitu ya, bahwa kopi yang enak itu kalau misalnya di kita gitu ya, ya Toraja gitu ya. Tidak lengkap hidup kita gitu kalau tidak pernah coba kopi Toraja kan. Gitu ya. Ada kopi Gayo gitu ya, sampai Flores juga ada kopinya kan gitu ya. Hingga kuliner khas yang begitu beragam gitu ya. Jadi kita benar-benar bangsa yang kaya gitu ya. Sehingga harapan saya produk lokal ini tidak hanya menjadi tren sesaat di media sosial. Itu penting gitu ya. Tapi bisa naik kelas menjadi bagian dari kebanggaan nasional bahkan mendunia. Jadi tidak, kita kan yang kita sekarang ini lagi diserbu gitu ya dengan yang asing-asing gitu ya. Orang senang dengan Korea-Koreaan gitu ya. Kenapa Toraja itu tidak mendunia gitu kan gitu ya. Kopi Toraja mendunia gitu ya. Atau makanan-makanan khas yang di Sulsel itu bisa juga nasional gitu ya. Banyak saya rasa ya, penganan yang khas di Sulawesi Selatan gitu yang perlu diangkat nasional gitu ya. Caranya gitu ya.
sebenarnya ini gitu, ya bicara makanan khas atau penganan kue ya, khas seperti rongkol yang ada pisang hijau, tapi tidak bahwa pisang hijau itu justru dia di brand justru di pasar gitu ya. Karena rokok sekarang kan belum menjadi makanan yang bisa menjadi buat tangan gitu ya. Karena kita belum menemukan bagaimana inovasi produk itu gitu, supaya makanan-makanan itu bisa awet, kita bisa dibawa dari Makassar ke tempat lain ya, dan baru rasanya kan itu kan Iya. perlu dicarikan jalan keluar gitu kan. Nah, eh, kita bisa bayangkan ya kalau anak-anak muda kita ini dijadikan bukan hanya sebagai konsumen tapi juga menjadi provokator dalam tanda kutip, jadi sebagai juga sebagai inovator yang membawa kuliner kita ke panggung global itu ya, itu bukan hal yang mustahil menurut saya. Yang perlu adalah ada dukungan ekosistem yang baik gitu ya. Ya, pemerintah juga mungkin harus namanya terlibat aktif gitu ya, kolaborasi dengan teknologi, dan tentu saja semangat menjaga aktivitas. Secara sekarang talent muda gitu ya yang berkecimpung masuk ke UMKM sebagai startup itu adalah orang-orang atau anak-anak muda yang membawa inovasi gitu ya, yang bisa berkreasi dengan lebih baik, sehingga kita yakin bahwa bisnis kuliner gitu ya, kopi khususnya dan kuliner khas di Makassar ini bisa menasional, bahkan bisa global gitu, ke depan. Oke. Nah, kalau gitu, Bapak sebagai penutup closing statement untuk para pendengar atau terutama bagi mereka yang ingin memulai usaha di sektor ini. Oke. Jadi pada para pendengar gitu ya, khususnya yang mereka yang baru sedang berpikir untuk memulai usaha di sektor ini gitu. Pesan saya sederhana, jangan memulai. Mulailah dengan apa yang ada di sekitar kita. Mari kita gali keunikan lokal yang membedakan produk kita dari produk yang lain gitu ya. Boleh jadi bahan kita sama ya, tetapi dengan cara pengolahan, kemudian penyajian, dia varian rasa dan seterusnya, itu bisa membuat produk kita menjadi berbeda gitu ya. Yang berikutnya, kita manfaatkan teknologi digital. Tidak boleh lagi tidak gitu ya. Teknologi digital ini menjadi penting di era sekarang gitu ya. Karena sebuah ponsel itu bisa menjadi kan sekaligus menjadi khas bagi para pelaku. Jadi harapannya ponsel itu bisa menjadi macam gitu ya. Kita harus ingat gitu ya. Kita itu kita cara ini kita banyak pintu masuk menurut saya. Yang memisahkan itu adalah kualitas, konsistensi, dan inovasi. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti beradaptasi, dan terus memberi nilai lebih untuk pelanggan-pelanggan kita. Saya rasa demikian Pak Peter. Iya, oke. Bapak Dr. Ismail Rasulong, SMM, selaku Direktur Global Sinergi Indonesia. Terima kasih Pak sudah bersama kita di kesempatan siang hari ini di program obrolan pelestarian budaya, mengapa bisnis kopi dan kuliner lokal bisa viral. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan semoga apa yang kami hadirkan hari ini sahabat budaya bisa memberikan semangat positif ya untuk di luar sana yang ingin berwirausaha. Ayo jangan takut, jangan ragu-ragu. Semangat positif tadi sudah dihadirkan oleh Dr. Ismail. Semoga itu bisa menular dan sukses untuk kita semua. Richard, cukup dulu kebersamaan kita sampai di sini di program obrolan Pelestari Budaya. Jam 12 sebentar siang akan kita hadirkan program yang ditunggu-tunggu, yaitu program Makelong. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.